Halo teman-teman, jumpa lagi dengan saya Charles Sianturi di channel YouTube Pahlawan Kripto. Teman-teman, saya mau menyampaikan satu hal penting bahwa semua video ataupun konten yang saya buat di channel YouTube Pahlawan Kripto ini sifatnya adalah disclaimer on, ya teman-teman. Jadi tidak ada ajakan untuk membeli ataupun menjual token tertentu. Semua harus Anda lakukan do your own research secara mandiri dan tanpa dipengaruhi oleh siapapun. Ingat bahwa cryptocurrency adalah media atau instrumen investasi yang sangat tinggi risikonya, sehingga Anda harus melakukan riset dan riset berulang-ulang secara mandiri. Ingat teman-teman, uang adalah uang Anda sendiri, untung dan ruginya juga ditanggung oleh Anda sendiri. Oke teman-teman, sekali lagi do your own research dan disclaimer on. Terima kasih. Oke teman-teman, selamat malam semuanya. Bagaimana kabar kalian? Hari ini saya belum bikin review loh teman-teman. Baru ini. Ini baru yang pertama karena saya sibuk mengamatin kondisi market hari ini yang memang cukup mendebarkan ya bagi kalian, bagi kita semua lah. Bagaimana kabar the global crypto market cap kita? Tampak-tampaknya memang akan menyentuh titik kritis yang saya pernah share di Twitter ya, yaitu 20.000 triliun rupiah. Ini saya lihat sekarang 21.887,38 triliun. Hari ini drop 7,37% pada saat saya mereview ini. Tadi sempat saya lihat minus 8 ya. Ini mungkin sudah ada naik sedikit. Walaupun demikian, Anda melihat bahwa tidak semua juga market ambruk. Ada juga tetap yang the biggest gainer seperti ini. Contohnya adalah token Entanmo, Obsidium. Ini saya belum sempat review walaupun sudah ada yang request. Dan Exohood ya, ada juga yang trending seperti itu. Ya, seperti ini Chims Inu, ini kan banyak juga yang trending teman-teman, termasuk Spooky Shiba. Ini dua-dua saya sudah review ya teman-teman, Chims Inu, Spooky Shiba. Coba kalian cari di channel saya, itu videonya saya sudah ada ya, saya sudah review ini minggu-minggu lalu teman-teman. Oke, bagaimana dengan Bitcoin kita? Tampaknya saya lihat ini kayaknya setengah harga ya, hampir setengah harga dari all time high yang lalu, mungkin sekitar di bulan November ya kalau nggak salah teman-teman. Ya seperti itu. Kemudian Ethereum juga, ini sudah murah-murah ini ya. Ini kan bener kan apa yang saya bilang? Tampaknya akan jatuh ke bawah 5 juta BNB, bener kan? 4,9. Dan mungkin kalian sudah nonton, mungkin juga belum ya. Saya kan sudah ingatin. Dan ada juga itu satu orang kemarin yang ngenyek juga, istilah bahasa Jawanya, ngejek. Katanya, nah itu kalau orangnya cara berpikirnya pendek dan dangkal ya begitu. Saya kan udah bilang bersiap untuk tampaknya akan sesi 2, ini kan saya udah bilang ya, akan ada gelombang 2 ini kelihatannya karena deras banget. Saya sudah bilang loh di sini, bersiaplah market crash gelombang kedua akan segera datang. Benar kan? Ini tanggal 22 teman-teman, saya sudah ingatin. Sekarang tanggal berapa? Tanggal 24. Memang kemarin hijau, memang betul kemarin memang hijau, tapi makanya saya bilang kan kayaknya semu deh, beneran semu kan. Ada aja yang komplain, ya kan, ada yang komplain ya, begitulah. Wah katanya ada gelombang kedua, mana kan buktinya plus. Kemarin kalau nggak salah sempat plus hampir 4 atau 5% ya, seperti itu teman-teman. Jadi ya cepat bangga diri ya. Cepat bangga diri karena melihat kemarin plus sudah langsung istilah yakin. Kalau belum pengalaman ya begitu ya, dikasih satu bull sedikit udah langsung istilah yakin. Kasihan ya, gitu. Banyak-banyaklah belajar supaya jam terbang kalian makin tinggi teman-teman. Jadi nggak gegabah mengambil kesimpulan. Saya aja hati-hati sekali loh. Udah hati-hati sekalipun masih tetap bisa salah loh teman-teman. Apalagi ceroboh ya, hati-hati. Bitcoin ini sekarang udah 481 juta. Teman-teman, kalau sampai ini robek ke bawah 400, udah 300-an. Waduh, saya nggak tahu ya apa yang akan terjadi. Dan saya udah pernah bilang, ini kalau menurut ini kan saya udah bilang yang lalu kan, waktu dia hari Jumat tuh hancur-hancuran sampai minus 13-14%. Jumat atau Sabtu ya. Nah, malam harinya kan saya langsung bikin video ini teman-teman. Saya bilang hati-hati, siap-siap ada gelombang kedua. Karena apa? Karena saya melihat sangat deras sekali tekanan jualnya itu luar biasa hebat.
Biasanya kalau yang seperti itu 1-2 hari berikutnya itu biasanya akan ikut. Nah, tampak-tampaknya kemarin ada berita bagus. Apa itu? Saya juga udah kasih tahu kan, bahwa ya sepertinya Rusia ada perubahan sikap sepertinya loh ya, gitu sepertinya. Dan itu ini saya sudah kasih tahu juga di sini. Nah ini ya, nah di sini saya udah singgung di sini. Nah itu kalau kalian rutin market mulai hijau nih, waktunya borong kripto. Nah ini saya juga udah singgung di sini teman-teman. Asal kalian rajin nonton video saya, sebetulnya saya ngomong terus kok. Cuman kalau kalian males ya udah tak biarin begitu. Ya makanya teman-teman yang di grup, ini kan grup saya banyak nih teman-teman. Ya ini kan grup saya banyak nih, jadi hampir 5.000 orang membernya begitu ya. Jadi rajin-rajinlah menonton video saya karena saya suka ngasih tahu loh sebetulnya. Di Twitter juga kadang-kadang kalau saya lupa di video saya kasih gitu tweetnya apa namanya ini tweet singkat gitu. Ya kalau kalian nggak mau ya udah gitu. Oke, ya saya sudah infokan begitu, tapi ya terserah kalian. Nah, kelihatannya Cardano juga saya udah bilang loh ini dari awal itu udah 14.000. Saya lagi ngintip dia kalau bisa di bawah 10.000. Murah-murah banget gitu, enak kan? Kalau kita ini 1.800 Dogecoin, Shiba Inu 0,27. Enak kan kalau kita ketemu murah-murah banget gitu. Ini kan 21.000 baru. Kalau sempat dia setengah dari ini, global crypto market cap-nya yaitu 10 sampai 12.000. Wah, anggap aja ini setengah harga semua deh. Jadi Bitcoin 250 juta, BNB jadi 3 juta mungkin ya, atau 2,5. Wih, murah banget gitu loh ya. Cardano tiba-tiba jadi 7.000. Wah. Jadi, saya sudah bolak-balik bilang loh teman-teman, ya, apa yang harus dilakukan Bang? Cepet-cepet kalian kerja, cari uang banyak-banyak, isi wallet sniper kalian sebanyak-banyaknya. Dan watchlist, saya ulangi, watchlist. Saya nggak bilang beli, watchlist, ngerti nggak watchlist? Tandain apa yang akan kalian mau beli nanti. Ya, hanya ditandain, bukan disuruh beli loh. Saya nggak suruh serok. Jadi kalau kalian serok, saya nggak ngasih tahu serok, salahmu sendiri. Ya, oke, saya lanjut ya. Walaupun demikian, tampak-tampaknya Baby Dogecoin tidak berhenti di dalam berekspansi atau memajukan tokennya. Ya, kita lihat. Oke, Baby Dogecoin ini saya refresh dulu ya. Ini sekarang minus 15,88%. Jadi teman-teman, saya mau kasih tahu ekspansinya, progresnya, ke masifnya mereka punya shield ya kan, dan seterusnya ada beberapa progres ini yang saya lihat. Ini sebetulnya menjadi suatu kesempatan bagi kalian yang belum dapat barang. Begitu loh teman-teman. Ya, manfaatkan momentum ini. Tapi ingat, tetap do your own research. Lihat nih, ini market cap-nya di bawah 1 miliar lagi nih. Turun lagi, ya kan? Kan turun lagi nih. Nah, gitu. Saya nggak tahu apa yang akan terjadi selanjutnya. Siapa tahu dia bisa kasih ke titik dump yang ini kemarin. Ya, ini kan saya udah ukur kemarin kan. Sampai titik dump ini kan sekitar 40-an% begitu. Kalau dia misalnya kasih ke sini atau bahkan lebih rendah lagi kan bagus. Gitu. Emangnya kenapa Bang? Loh, memang bagus kan dia fundamental kekuatan komunitasnya ya, teman-teman. Jadi ada beberapa kemajuan yang saya lihat. Yang pertama, saya melihat mereka udah mulai beriklan loh. Ini di piala mana ini? Pokoknya di permainan pertandingan bola ya. Ini bola, ini di sebelah mana ini? Ini liga apa ini kemarin ini? Pokoknya saya udah lihat ini. PSG, BVB, itu apa itu? Nah, jadi mereka udah mulai masuk sebagai apa ini namanya, sponsor bola kaki ya, sponsor begitu. Ikut mereka meramaikan kalau ada permainan bola, mereka mulai beriklan seperti itu. Nah, itu kan perlu diperhitungkan juga. Berarti apa? Itulah cara mereka untuk marketing ke seluruh dunia, ya kan? Siapa tahu World Cup kapan ya, Piala Dunia? Ya mungkin melalui liga-liga dulu begini, liga-liga lama-lama nanti World Cup. Kalau sampai di World Cup Piala Dunia tembus seperti ini, wow! Itu menurut pendapat saya, teman-teman, siap-siap aja ya. Siap-siap terbang maksudnya, begitu ya. Oke, ini juga ada kabar bagus ya. ZT YouTube nanti Anda tonton. Saya sih udah tonton teman-teman ini di ZT Global Official. Nah, ini ya. Silakan tonton. Ini juga kabar bagus juga. Dia kan
listing ya, listing di ZT teman-teman. Ini kabar bagus juga, kan begitu ya. Nah ini dia. Kemudian saya juga melihat dari Watcher Guru ya, mereka ya memiliki keberanian sih untuk memprediksi harga ya, uptrend lah ya, 36% kata mereka dalam waktu ya 4 jam seperti itu ya. Itu bisa-bisa aja, semua orang bisa memprediksi. Saya hanya memperingatkan teman-teman, biasanya kalau kami di saham itu teman-teman, kalau market lagi ambruk jatuh, tiba-tiba bermunculan dukun seperti jamur. Itu istilah aja teman-teman, tukang ramal, bermunculan tukang ramal. Aduh udahlah gitu loh. Nah, menurut pendapat saya, nggak tahu dari mana, tiba-tiba nggak pernah ngeramal juga, nggak pernah memprediksi, tiba-tiba jadi tukang prediksi gitu. Nggak apa-apa sih, silakan aja, tapi ya tetap akan yang berbicara kan adalah fakta dan kenyataan ya, realitanya bagaimana itu aja kan gitu. Oke, kemudian mana lagi ya infonya yang saya mau sampaikan kepada kalian. Nah ini juga ya, jadi ini kan 21 jam yang lalu ternyata ya Baby Dogecoin itu trending juga di CoinGecko 2022 seperti ini teman-teman ya, ranking 112 begitu ya. Nah kemudian ya kalau kita lihat teman-teman ya, dari kekuatan holdernya sih nggak ada yang terlalu gimana-gimana ya. Coba kita lihat nih teman-teman ya, tetap aja 1,3 juta. Jadi ya, Whale Watcher, coba saya lihat Whale Watcher-nya ya, bagaimana kabarnya Whale Watcher begitu. Nih kita lihat dulu bagaimana yang lalu Humbacker ya, Humback itu 26 kalau nggak salah, ini 27 ya begitu. Jadi coba saya lihat dulu datanya teman-teman. Ini kemudian Baby Dogecoin mana itu ya, nah ini dia. Nah ya teman-teman, ini saya tetap simpen loh ini. Oke ya, lihat Humback-nya yang lalu 25, sekarang jadi berapa itu? 27 ya kan. Kemudian ini 24 whales-nya, ini berapa? Coba 21. Wah ternyata dia bergeser ya dari whales kecil ke whales besar begitu loh ya. SHA 199, ini 214 ya, berkurang. 180, ini 187. Ya, kesimpulan saya ya yang kecil-kecil yang jualan ini teman-teman, menurut pendapat saya loh ya, yang jualan-jualan ini ya pertama karena market, tekanan market, secara psikologis terganggu, takut begitu. Anda kan sudah saya ajarin bukan, coba lihat dari indeks fear and greed, apa yang terjadi sekarang. Coba kita lihat teman-teman, jangan-jangan betul-betul udah lari tunggang langgang, jangan-jangan ya. Coba kita lihat begitu, bagaimana situasi kondisinya. Oke, now ini 13 ya, 13 sekarang, 13. Kemudian kemarin tuh yang lebih parah, Extreme Fear 11 ya. Jadi ini sebetulnya sudah gawat juga sih, udah 39 aja masih Fear last month ya. Jadi kalau mau setengah 50, nah itu kondisi sedikit lebih bagus ya. Jadi 13 ini betul-betul sangat ekstrim takut sebetulnya orang. Oke. Jadi berani sekali sebetulnya nih Humback sini, tapi nggak apa-apa. Jadi menurut pendapat saya yang keluar-keluar ini yang kecil-kecil teman-teman. Biasalah kalau uang kecil kan memang ya begitu. Kalau uang gede itu kan susah menggerakkannya teman-teman. Lihat nih, ini ada barusan masuk nih hampir $2.700 begitu ya. Nah kemudian ya yang masuk yang uang-uang gede mah santai-santai aja seperti itu ya. Oke, seperti itu. Jadi saya sih lagi nunggu juga ya teman-teman. I'm not so sure ya. Saya nggak begitu yakin dia bisa tembus ke sini teman-teman. Dari sini ini, nah 170% ya ke titik sekarang. Atau kalau misalnya dibalik teman-teman, dari titik up ini ya ke titik pembelian saya ini, dia harus drop dulu 63%. Kalau dia drop 63%, sementara kalau kita lihat ya kekuatannya kan cukup luar biasa teman-teman ya. Selama beberapa hari ini merah. Menurut pendapat saya, menurut perkiraan saya ya, saya rasa kalau dia mau ke daerah pembelian saya ini, mungkin the global crypto market ini harus sekitar 15 ribuan
ya, rentang 10 sampai 15 ribu triliun. Dan saya belum tahu apakah itu mungkin untuk dicapai. Nanti kita lihat dulu teman-teman. Angka psikologisnya kan 20.000 triliun ya, 20.000 triliun rupiah. Kita lihat apakah dia bisa tembus, jeblok sampai ke bawah, dan kita lihat seberapa hebat, seberapa kuat daya jebol dari 20.000 triliun. Kalau cepat dia langsung dari 20.000 langsung set langsung ke 19.200 bahkan 18.000. Udah siap-siap aja kita. 15.000 mah deket itu. Jadi Anda harus siap teman-teman ya, harus siap. Jadi ya yang kasihan siapa sebetulnya teman-teman? Yang kasihan adalah udah nyangkut, habis itu dana udah nggak ada lagi. Itu yang paling kasihan. Jadi Anda nggak bisa berbuat apa-apa. Dan Anda bisa melihat, bukan? Itulah gunanya kita memiliki beberapa wallet. Kenapa? Kita nggak harus melakukan averaging down. Wallet sniper itu difungsikan ya saat-saat seperti ini. Pokoknya saya udah ajarin loh teman-teman. Jangan bilang saya baru ngomong kemarin. Pada waktu saya ngomong di sini, kalau kalian jeli sebetulnya ya, kalau kalian jeli, pada waktu saya ngomong tentang cara, nih, kalau nggak percaya, tonton aja lagi video saya ini. Nih, 2 bulan yang lalu, nih saya udah ngomong di sini, memang saya agak panjang ngomongnya, detail banget soalnya. Deh, ini 2 bulan yang lalu loh, teman-teman, 2 bulan yang lalu dari sekarang, berarti ya bulan 12, sekitar bulan 11 lah ya, bulan 11 gitu, pertengahan. Saya udah ngomong dari awal gitu. Saya udah ngomong dari awal di sini nih. Baca makanya kolom deskripsinya. Lihat nih. Ya, ini saya udah ngomong, siapkan 3 wallet. Biasanya MetaMask dan transfer wallet ini saya udah ngomong short term, long term, wallet sniper. Wah, udah saya jelasin di sini. Nggak tahu lah kalian tonton apa enggak. Ya terserah kalian begitu. Pokoknya saya nggak pelit ilmu loh teman-teman. Saya share loh, begitu. Saya share loh ilmunya. Tapi ya kalau kalian nggak mau tonton ya salah kalian, bukan salah saya. Bagian saya adalah men-share selugas mungkin ilmu-ilmu yang memang saya dapat kepada kalian supaya sama-sama bertumbuh, sama-sama pinter dan sama-sama cuan tentunya, bukan? Nah, tapi kalau kalian juga malas nonton, ya udah. I cannot do anything ya. Saya nggak bisa bikin apa-apa lagi begitu. Ya. Oke, jadi dari segi whale watcher, saya melihat strukturnya yang gede-gede tenang-tenang aja kok. Begitu. Yang kecil-kecil aja ini yang keluar-keluar. Jadi, dari saya gimana Bang kalau pendapat Abang? Kita tunggu ya. Kita tunggu besok. Ya, hari ini kan gempurannya juga luar biasa. Kalau kalian lihat nih, ya kan, gempurannya hampir 20% ini gempurannya ini. Oke, kita tunggu besok begitu. Ya, kalau besok masih gempur lagi ke bawah, ya udah tunggu aja gitu. Siapa tahu Anda rezeki. Saya aja lagi nunggu-nunggu di bawah sini. Siapa tahu saya rezeki bisa nambah. Ya kan, siapin lagi berapa ratus $, lumayan kan. Begitu loh teman-teman. Nah, kalau pendapat Abang bagaimana? Apakah akan rebound? Ya pastilah begitu ya. Market itu kan ada up and down begitu. Ada up parah, ada juga down parah teman-teman. Oh iyalah, harus fair juga. Ini contohnya, ini kan up parah ini, up terus gitu. Kan ada juga yang begitu kan. Nah, ini contohnya ya, ngepam terus ya. Ya, kita senang menerima kenyataan 6.000% terbang, naik 60 kali. Tapi apa kabar ketika kita menerima kenyataan yang sebaliknya sampai sini nih? Ngedam sampai hampir 92%. Ayo, kalau 1 juta di sini tinggal 8% di sini, tinggal 80.000. Apa nggak panik, apa nggak pusing, cenut-cenut. Tapi ketika di sini lagi kan senang lagi, bukan? Begitu. Lalu bagaimana sikap kita, Bang? Wait and see. Wait and see, wait and see, and wait and see, ya. Oke, begitu aja dari saya. Jadi baca-baca berita-berita begitu ya, boleh. Misalnya ini contohnya ada berita di Yahoo Finance, mereka coba memprediksi, yang nggak apa-apa juga sih. Semua orang bebas, semua orang boleh melakukan prediksinya masing-masing. Nah, ini ada daftar baru ya, Coinex pada 18 Januari. Ini kayaknya udah saya beritakan deh ya, udah saya infokan kayaknya. Nah, jadi sah-sah aja. Tapi memang saya harus akui teman-teman bahwa dari pihak devnya si Baby Dogecoin ini memang gerak terus loh mereka. Gerak terus, nggak apa-apa gitu. Fundamentalnya mereka bangun terus. Tinggal tunggu waktu aja kan.
Begitu, tinggal tunggu waktu. Kita hanya butuh short time aja sih untuk drop down, habis itu hajar, udah duduk manis aja kita. Begitu. Oke teman-teman, segitu aja review singkat dari saya. Saya bukan mendoakan yang jelek-jelek, tapi saya sebagai holder BB Bali juga, saya berharap dia bisa turun supaya saya bisa akumulasi, karena saya yakin dengan token yang satu ini. Loh iyalah, pasang sponsor iklan di apa namanya pertandingan bola gini, kalian kira murah ini? Coba cari tahu ya. Nanti tolong komen di kolom deskripsi kira-kira berapa ya pasang begini. Dan ini ada banyak loh, saya nggak lihat siaran live-nya. Ini ada beberapa loh, ini panjang loh mereka pasang. Kira-kira berapa ratus juta gitu ini bayar ini gitu. Coba tolong dicari tahu, nanti tolong buatkan di kolom komentar ya. Kira-kira berapa mereka bayarnya. Syukur-syukur kalau nggak 1 miliar lebih ya. I don't think so ya. I don't think cuman ratusan juta rupiah. Saya rasa 1 miliar lebih mungkin. Bahkan bisa jadi lebih begitu. Karena ini kan di luar negeri, teman-teman. Mana ada iklan yang murah. Begitu loh, teman-teman. Oke, teman-teman, segitu aja review singkat dari saya. Tetap tenang, jaga jantungnya tetap sehat, dan pergilah olahraga, pergilah berlibur, tenangkan diri, jangan melotot kencat terus. Sampai jumpa pada review atau konten selanjutnya, video selanjutnya, teman-teman. Orang sabar, cuannya besar, and see you at the top.